Ya, dalam diskusi kali ini kami juga ingin melibatkan mahasiswa dari Universitas Al-Azhar. Silahkan, ada yang bertanya? Monggo. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hatta Ramadan dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Ya. Saya ingin bertanya, di sini sebenarnya peraturan Angkasa Pura ini lebih menganut ke undang-undang apa SOP-nya? Karena yang saya pahami dalam hukum itu yang mendasar adalah undang-undang. Lantas mengapa Angkasa Pura ini semena-mena terhadap 3 pegawai itu? Kenapa tidak diberikan SP1 terlebih dahulu atau SP2 dan SP3 baru pemecatan? Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga libatin ada Bang Alvin Lee, pengamat penerbangan. Bang Alvin Lee juga bisa menanggapi tadi pertanyaan dari mahasiswa, yang dipakai mana, aturan internal atau memang ada undang-undang ketenagakerjaan itu? Kenapa semena-mena memberhentikan 3 petugas? Sudah tepat belum itu Bang sanksinya Bang? Silakan. Iya, saya tidak kompeten menjawab itu ya kan, karena itu di luar bidang saya penerbangan. Kalau dari perspektif penerbangan, saya melihat kesalahan dari AFSEC itu pertama tadi sudah disampaikan adalah meninggalkan tugas tanpa izin. Sedangkan jumlah petugas AFSEC itu sudah diperhitungkan sehingga apabila meninggalkan tempat tanpa izin atasan dan tidak digantikan tentunya dapat membuka celah keamanan di bandara. Padahal bandara merupakan objek vital negara dan keamanan maupun keselamatan pengguna jasa bandara itu merupakan salah satu indikator kinerja bandara. Yang kedua adalah para AFSEC ini meninggalkan tempat kerjanya tapi dia masih menggunakan atribut dinasnya untuk mengakses bagian yang bukan haknya untuk diakses pada saat itu, yaitu di luar tempat tugasnya untuk kepentingan pribadi, tapi menggunakan atribut dinas dan hak dinasnya. Ini adalah penyalahgunaan fasilitas dinas. Jadi kalau dilihat 2 kesalahan itu ada 2 kesalahan. Apakah itu masuk pelanggaran berat atau apa sanksinya? Saya kira kita harus melihat perjanjian kerjanya seperti apa, peraturan kerjanya seperti apa. Saya tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengatakan itu sanksinya harus apa. Sedikit koreksi tadi tentang data ya, ini cukup penting. Dari data yang saya dapat, peristiwa ini terjadi pada tanggal 3 Maret Jumat malam, bukan tanggal 23. 3 Maret Jumat malam. Jadi ini sudah 1 bulan yang lalu. Tapi mencuatnya baru beberapa hari belakangan ini setelah muncul di media sosial. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke, tapi kalau Bang Alvin Lee melihat apakah memang petugas-petugas AFSEC ini memang tidak bisa sama sekali meskipun itu aksi spontan yang mereka lakukan terhadap siapapun itu tamu di bandara untuk memperlakukan orang ya bisa dibilang agak sedikit spesial mungkin dipandang orang lain, mencium tangan, mengawal meskipun hanya sesaat. Iya. Menjemput seseorang, pejabat-pejabat pun biasa dijemput tidak di pintu pesawat ya, tapi di ujung garbarata ketika akan masuk ke ruang tunggu. Yang dijemput di depan pintu pesawat itu biasanya adalah penumpang yang sedang sakit berkebutuhan khusus, misalnya membutuhkan kursi roda, itu pun bukan oleh AFSEC, tapi oleh petugas maskapai penerbangan. Nah, dalam hal ini kita juga melihat pejabat-pejabat itu juga tidak disambut di pintu pesawat, tapi di ujung garbarata. Nah, ini akses sampai ke pintu pesawat ini juga sesuatu yang di luar kewajaran. Dan tentunya ini yang harus diselidiki bagaimana AFSEC itu, memang ada AFSEC yang tugasnya di garbarata, tapi itu untuk mengawasi supaya tidak ada orang-orang yang tidak berhak masuk ke garbarata, misalnya lewat tangga samping dan sebagainya, itu untuk mengamankan di sana, tapi tidak ada penjemputan di depan pintu pesawat. Demikian, Mas. Oke, Bang Egy Sujana, Anda sepakat? Begini, dalam pandangan hukum bisa menjawab juga adinda mahasiswa tadi ya, insya Allah. Saya punya teori osjubedil ya, secara objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil.
konstruk hukumnya adalah dibangun dari fakta, data, dan logika. Nah, menurut hukum, pasal 1 ayat 1 KUHP menerangkan tentang azas legalitas, yang menerangkan bahwa tidak dapat seseorang dihukum bila tidak ada hukum yang mengaturnya, tidak boleh dihukum. Nah, pertanyaan seriusnya, apakah ada ketentuan pasal kalau seperti yang kejadian dari aspek ini, kemudian sanksinya langsung dipecat? Ada nggak ketentuan hukum itu? Tidak ada pasti. Loh, kenapa dipecat? Itu yang dimaksud mahasiswa kan harusnya berdasar pada hukum. Ini KUHP loh, pasal 1 ayat 1. Nggak bisa dibantah dengan hal-hal lain, karena ini udah menjadi undang-undang. Nah, kemudian yang kedua, dalam konstruk hukum tadi yang saya maksud logika, didasari oleh fakta dan data, seolah-olah pemahaman kita dalam penjelasan yang diterangkan Brother Lukman tadi, itu dia lagi bertugas, terus dengar Bahar Smith datang, dia tinggalin. Kan begitu pengertiannya bisa, karena meninggalkan tugas. Apakah demikian? Kan belum tentu faktanya begitu. Bisa saja dia dengar ada daftar list penumpangnya itu, ulama kita ini, Bahar Smith yang dimuliakan Allah, itu dia mendengar, terus dia memang itu tugas dia, terus dia minta sama temennya, lu gantiin gue ya, gue mau kesana dulu. Bisa juga begitu, kan perlu penyelidikan. Itu yang dimaksud oleh Mbak Mira, supaya ada dipanggil dulu, diperingati kalau dapat, jangan langsung dipecat. Nah, itu konstruk hukum. Jadi dalam pengertian hukum, ini menurut saya bukan lagi hal wajar ya, Alvin Lee. Ini kezoliman dalam ilmu pemahaman agama juga, ini zolim. Zolim itu kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena dia tidak pada tempatnya untuk dipecat. Kenapa dia dipecat? Apalagi mau lebaran, orang 3 kepala keluarga, bagaimana empatinya? Ada di Twitter kita atau di mana malah orang senang, oh keren dipecat. Ini kan orang nggak berperi kemanusiaan gitu loh, yang menyetujui adanya hal-hal begini. Maka oleh karena itu perlawanannya harus dilakukan, ya. Anda kan ketua serikat pekerja, apa lawyernya, apa siapa? Saya ini bela sisi ulamanya, ya, dan aktivis. Sebagai aktivis yang para pekerja itu harus dibela itu. Kenapa? Karena mereka punya hak hukum. Anda jangan lupa, brother, pasal 27 ayat 1. Itu setiap organ negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, ini yang dimaksud oleh mereka ini tadi, jangan diskriminatif. Kenapa mereka dikecualikan sampai dipecat? Kenapa yang lain tadi enggak? Nah, itu logika diskriminatif gitu loh. Maka dalam logika kita berpendapat, ya, sampai dari Mira tadi menyangkut sinten agama juga nggak masalah, dijamin undang-undang bebas berpendapat. Kenapa disalah-salahin? Ya, berpendapat aja lagi. Oh, itu tidak benar, tapi tidak boleh menyalahin dan tidak boleh melarang. Undang-undang membolehkan kok. Jadi saya berpendapat dalam perspektif hukum ini kezoliman sewenang-wenang, ya. Sewenang-wenang. Ini Bang Egy kesannya bukan ke SOP-nya tapi malah lihat ke personal dari Bahar bin Smith-nya. Bukan. Karena merasa ada tebang pilih di sana perlakuannya? Iya, bukan. Saya melihat kesannya dari konstruk hukum. mengarahkan ke sana. Konstruk hukum mengatakan tidak boleh orang dihukum bila tidak ada hukum yang mengaturnya, tidak boleh. Itu ada pasal SOP 1, tadi, Bang. namanya azas legalitas. Nah, SOP itu harus di bawah undang-undang, nggak boleh dia ngatur-ngatur melampaui undang-undang, nggak boleh, nggak bisa. Ini ilmu hukum, hierarkinya ada. Jadi saya melihat itu dalam konteks azas legalitas, ini kezoliman, ini kesewenang-wenangan. Kenapa didukung? Kenapa dibenarkan? Tidak benar ini. Adapun yang dimaksud Alvin tadi ada 2 hal tadi itu tidak masuk kategori dalam konteks yang diatur. Itu kalaupun ada aturan-aturan yang di bawah undang-undang, ya, yang nggak perlu di tingkatnya itu menjadi dipecat gitu loh maksud saya. Bang Lukman. Jadi saya nggak lihat yang lain-lain, saya lihat ilmu hukum. Ya. Saya minta setengah menit aja. Silakan. Ini berkenaan dengan hasil investigasi internal terkait AFSEK. Ya. 1, berdasarkan hasil penyelidikan didapat bahwa ketiga oknum tersebut melakukan 3 pelanggaran berat. Adapun pelanggaran berat dimaksud sebagai berikut. A.
meninggalkan area tugas tanpa izin dan dapat membahayakan keamanan penerbangan. B. Menggunakan atribut resmi untuk melakukan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsi sebagai pengamanan penerbangan. Dan C. Melanggar standar operasional prosedur SOP untuk pengawalan, di mana sesuai SOP pengawalan dapat dilakukan bila terdapat permintaan resmi dan izin secara resmi dari perusahaan. Bahwasanya dengan kelalaian tersebut dapat mengakibatkan terjadinya ancaman keamanan penerbangan berupa masuknya atau lolosnya orang yang tidak berkepentingan masuk ke daerah keamanan terbatas. Itu hasil investigasi. Gini, Anda udah Ya, interupsi, membacakan ini aja. kan saya belum selesai. Anda interupsi benar. Saya mempersilahkan. Oleh karena itu, apapun tadi argumentasinya, pertanyaan saya tadi, ada nggak klausulnya dengan kondisi itu dia dipecat? Ada nggak aturan itu? Kan tidak ada. Kok main-main pecat-pecat aja? Emangnya cari kerja gampang kan, susah, ada tahu semua, belum nyogoknya lagi gitu. Nah, oleh karena itu tolong dong, kemanusiaannya itu gimana? Kita ini ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila kedua kita semua tahu. Kenapa kita mainkan ini menjadi satu otoriter? Ini saya minta para buruh bangkit aja, jadi kalau udah begini ngelawan aja, nggak usah pada takut gitu loh. Kalau saya begitu. Terhadap kasus serupa, Bang, tahun 2021 11 personel dikembalikan kepada vendor. Tahun 2022 14 personel AFSEC dikembalikan kepada vendor. Tahun 2023 ini 5 personel sudah kembali. Jadi biasalah. Itu Dari soal Angkasa Pura dulu. biasa. Pertanyaan sekarang, ada nggak ketentuan itu yang harus dipecat? Kalau nggak ada, bikin dulu mestinya aturan itu, baru kita benarkan secara ilmu hukum. Jadi saya tidak konteks membabi buta membela ulama atau aktivis, tapi saya konstruknya hukum gitu. Oke. Ajas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Kok baca dong itu? Jangan terus merasa apa segala macam bisa dipecat begitu. Itu semenang-menang, tidak benar. Bang Igi, saya tambahkan lagi satu. Di investigasi, saya setuju tadi Pak Lukman tadi katakan. Ada nih, pedoman sistem pengaduan pelanggaran, whistleblowing system ya, tahun 2014, Angkasa Pura nih. Betul tadi memang ada investigasi. Tapi ada satu, prinsip dasar pelaksanaan investigasi, A, B, C, D. Saya baca yang butuh C. Terlapor harus diberi kesempatan penuh untuk memberikan penjelasan atas bukti-bukti yang ditemui, termasuk pembelaan jika diperlukan. Pertanyaannya, ada klausul dipecat gak? Bukan. Nggak, Dia itu belum pernah diklarifikasi. Iya, maksudnya kan tidak ada ketentuan dipecat toh. Ya, Ya enggak, itu melanggar hukum bro. Nggak bisa argumentasi apa. Nggak bisa. Ya, nggak, sebenarnya saya belum selesai ya. Tapi saya dipotong-potong terus. Iya. Kalau Tahan dulu. sebentar. Baik, kita berbagi dengan narasumber lain boleh. Bang Egy. Kita berbagi Bang Egy, terima kasih. Setengah menit juga. 30 detik Jadi juga. kalau Bang. pelanggaran berat tadi saya sampaikan, kan bicara investigasi nggak ada masalah investigasi. Tapi jangan menyampaikan bahwa itu pelanggaran berat. Sekali lagi undang-undang, saya balik lagi deh. Peraturan perundang-undangan sangat jelas pelanggaran berat yang dimaksud dengan peraturan pemerintah nomor 35 Undang-Undang Cipta Kerja dan tidak berubah di Undang-Undang 13 tahun 2003 adalah 1. Penipuan, 2. Merusak aset perusahaan, 3. Berkelahi sesama pekerja, narkoba. Kalau meninggalkan pekerjaan itu bukan pelanggaran berat gitu loh. Tadi dipanggil dulu secara patut, SP1 gitu. Itu jelas, ini nih kalau ini kayak gini udah sangat jelas kalau yang dipegang Bang Ajis Ya, gitu loh. ya. Jadi saya mau lanjutkan Singkat, Bang. begini. Lanjut Bang, silakan. Singkat, Tolong Bang. sabar ya, nanti Bung Ade kalau mau Kita komentar bergantian boleh. dengan Bang Ade soalnya. Ya Singkat, boleh, Bang. boleh. Jadi satu poinnya lagi begini. Ya. Ini kita satu kondisi objektif yang saya maksud tadi itu, kita kalau pengertian objektif itu harus dipahami, jangan ada memihak. Ya jangan, objektif itu tidak memihak. Lawan katanya subjektif. Oleh karena itu dalam konteks tidak memihak, saya melihat kepada hukum, hukum itu sudah jadi kebenaran. Kenapa? Karena tidak mungkin dijadikan hukum kalau tidak benar. Nah, dasar saya tadi pasal 1 ayat 1 KUHP ajas legalitas harus dipakai. Semua orang harus berpihak ke situ. Karena ini kebenaran gitu loh. Tidak subjektif. Sudah menjadi undang-undang. Nah, maka turunan berikutnya adalah kita ada juga undang-undang unjuk rasa. Buruh unjuk rasa dong. Lawan tuh komisaris yang nggak benar. Nanti dianggap provokator lagi. Enggak ada Nanti urusan. provokator, Bang. Apa nggak ada, itu harus kita lawan, itu udah benar. Jadi ada civil disobedience nanti di sini.
Saya juga pernah pimpin Serikat Pekerja, Persaudaraan Pekerja Muslim Oke. Indonesia, BPMI. Saya tahun 98 saya udah jadi ketua ya se-Indonesia untuk seluruh pekerja muslim. Baik. Saya ngerti betul untuk hal-hal yang begini. Jadi maksud saya Ya. dalam konteks objektivitas kita panduannya adalah hukum. Supaya kita tidak berpihak kepada manapun. Ya. Tapi hukum seperti mahasiswa aja ngerti tadi itu. Tapi dalam kasus ini nasi sudah menjadi bubur Bang. 3 pegawai tersebut sudah diberhentikan. Iya, Dan yang harus menjadi dilakukan. sorotan juga Bisa Bang di dianulir. media sosial. Yang menjadi sorotan yang Harus ramai. Saya Lurusin ditarik dulu ya. Dari Angkasa Ini Pura kan 2. dikembalikan Jadi gini, Bang. Juga kabar melaporkan ke Bentar. salah satu pegiat Bang media Lukman, sosial. Bang Lukman. Dari Bang Adi Armando. Dikembalikan oleh Sesaat lagi otoritas. ditanggapi. Sesaat lagi kita harus jeda hanya di Carta Demokrasi pemirsa.